Halo teman-teman dan sahabat bertani dimanapun berada. Di video ini saya akan membagikan cara atau teknik sambung bibit durian, yang pastinya teknik sering saya gunakan. Ada 4 teknik yang saya akan bagikan. Teknik yang keempat, tingkat keberhasilannya tinggi. Agar sobat tidak bingung dengan cara ini, saya jelaskan dengan original dan jangan di skip. Oke, kita lanjut dengan videonya. Bahan-bahannya ada entres dari pohon yang sudah pernah berbuah, gunting tanaman, pisau populasi, dan silet yang masih baru. Usahakan alat-alatnya bersih, terutama siletnya yang masih baru. Ada 5 bibit yang saya akan sambung pucuk. Bibit ini saya tanam dari biji durian kampung. Teknik yang pertama yaitu teknik sambung pucuk. Pertama-tama siapkan bibit durian yang akan disambung, lalu potong dengan gunting potong agak tinggi. Ya kira-kira tingginya seperti ini. Selanjutnya belah tengah batang bibit dengan pisau okulasi. Belah agak dalam aja, agar entresnya lebih kuat ketika sudah tumbuh. Lalu siapkan entres yang akan kita tempelkan dan silet yang masih baru. Potong entres dengan presisi dan rapi menggunakan silet. Potong kedua sisi entres seperti membentuk segitiga dan rapikan bekas potongannya. Setelah entres kita potong membentuk segitiga, lalu tempelkan ke bibit yang sudah kita belah tengah tadi. Menempelkannya, usahakan kulit bibit ketemu kulit entres, karena kambiumnya banyak di bagian kulit. Tempelkan agak ke samping aja nggak apa-apa. Lalu siapkan pengikatnya. Saya menggunakan grafting tape. Teman-teman bisa juga menggunakan plastik untuk mengikatnya. Ikat sambungan dengan rapi dan tidak terlalu kencang pada bagian atasnya. Lalu sungkup menggunakan plastik es. Di bawahnya bisa diikat atau tidak, terserah teman-teman saja. Itu tadi cara pertama dengan cara sambung pucuk. Lanjut dengan cara yang kedua, dengan cara sisip potong bibit yang akan kita sambung. Potong tinggi agar memudahkan kita mengikat entres nanti. Lalu belah bagian kulitnya saja dengan cara menggores kulit bibit. Lalu kelupas kulitnya agak panjang. Kulitnya dibuka lalu dipotong sedikit. Kemudian setelah bibitnya sudah kita belah siapkan entresnya, potong entres dengan silet pada satu sisi saja. Beda dari yang pertama tadi dipotong pada kedua sisi. Cara kedua ini dipotong pada satu sisi aja. Sisi sebelahnya dipotong sedikit. Setelah entres dipotong kemudian ditempelkan ke bibit. Lalu ikat dengan grafting tape atau plastik es. Pengikatan tidak perlu kuat nanti batang entresnya cacat.
Kemudian sungkup dengan plastik es, terserah teman-teman mau diikat atau tidak sungkupnya. Menurut saya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Oke teman-teman, kita lanjut dengan teknik selanjutnya, dengan teknik ketiga. Teknik ketiga ini hampir sama dengan cara kedua, tapi tidak dipotong batang atas bibitnya. Yang pertama itu kelupas kulit samping bibit. Untuk teman-teman kupasan ini jangan sampai terkena tangan, nanti bisa gagal pertumbuhannya. Lalu kita siapkan entres. Sayat di kedua sisinya. Sisi yang pertama sayatannya panjang dan lurus. Yang sayatan kedua kecil. Dan sayatan dari entres ini jangan juga terkena jari, nanti bisa infeksi dan gagal pertumbuhan. Lalu kita tempelkan ke kupasannya tadi. Kemudian kita bungkus atau ikat dengan grafting tape atau plastik es. Selanjutnya, teknik yang terakhir, teknik keempat. Teknik ini biasa yang sering saya gunakan, yang persentase keberhasilannya lumayan besar. Cara keempat ini bisa digunakan pada saat bibit yang masih muda. Teknik keempat ini kita potong bibitnya agak ke bawah untuk mencari kulitnya yang agak tebal. Setelah kita potong, langsung kita kupas dengan cara sayat kedua sisi dan kita kupas. Pengupasannya hati-hati agar tidak terkena bagian tengah batangnya. Kita kupas atau belah bagian kulit seperti yang ada di video ini. Lalu kita siapkan entres yang akan kita sambung. Sayat sisi yang pertama agak memanjang, lalu sayat sisi kedua lebih pendek. Seperti yang ada di video ini, usahakan sayatannya rapi dan lurus agar waktu penyambungan menempel dengan bagus. Dan untuk batang entres dan tunas yang kita sayat jangan terkena jari agar tidak infeksi dan gagal tumbuh. Lalu kita tempelkan ke tunas yang akan kita sambung. Dan usahakan penempelannya menempel dengan rapi dan lurus. Selanjutnya kita ikat dengan grafting tape atau plastik T. Pengikatan jangan terlalu keras agar tumbuhnya tidak cacat. Kemudian kita sungkup dengan plastik agar tidak terkena air hujan atau embun. Kemudian setelah selesai semua penyambungan, simpan hasil. Sambungan di tempat yang teduh dan pastikan tidak terkena hujan. Mungkin itu saja cara yang saya bisa bagikan. Apabila video ini bermanfaat bagi teman dan sahabat tani, bisa bantu like dan komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini.